lele. Lalu untuk tujuan penelitiannya ada tujuan umum untuk mengetahui pengaruh penambahan tepung chia pada sifat fisik, kandungan gizi, dan tingkat kesukaan nugget ikan lele. Lalu untuk tujuan khusus untuk mengetahui pengaruh penambahan tepung chia pada sifat fisik nugget ikan lele meliputi susut masak. Lalu untuk mengetahui pengaruh penambahan tepung chia pada kandungan gizi nugget ikan lele meliputi kandungan lemak dan serat. Lalu untuk mengetahui pengaruh penambahan tepung chia pada tingkat kesukaan nugget ikan lele meliputi kenampakan, aroma, tekstur, cita rasa, dan kesukaan keseluruhan. Lalu untuk manfaat penelitian ada di bidang akademik atau ilmiah, dapat memberikan pengetahuan serta menjadi tambahan pustaka maupun referensi bagi peneliti lain yang akan melakukan pengembangan penelitian sejenis di masa mendatang. Lalu untuk bidang pelayanan masyarakat, dapat menyediakan inovasi produk makanan yang memiliki keunggulan gizi dan manfaat untuk kesehatan masyarakat. Lalu untuk pengembangan penelitian, dapat menjadi sumber informasi untuk mengetahui pengaruh penambahan tepung chia pada sifat fisik, kandungan gizi, dan tingkat kesukaan nugget ikan lele. Lalu ada tinjauan pustaka, kerangka teorinya, manajemen obesitas dibagi menjadi 5, yaitu terapi gizi, perubahan perilaku, aktivitas fisik, farmasi, dan bariatrik. Lalu untuk terapi gizi dapat dilakukan dengan membatasi asupan karbohidrat sederhana, menghindari makanan tinggi lemak, menghindari fast food, makan teratur, meningkatkan asupan cairan, meningkatkan makanan rendah lemak, dan meningkatkan asupan serat. Untuk meningkatkan makanan rendah lemak dapat diperoleh dari mengkonsumsi ikan lele, yaitu daging ikan lele. Lalu untuk meningkatkan asupan serat dapat dipenuhi dengan mengkonsumsi biji chia dalam bentuk tepung chia. Lalu daging ikan lele dan tepung chia dapat menjadi produk nugget lele dengan tepung chia. Lalu untuk kerangka konsep, nugget ikan lele dengan penambahan tepung chia sebesar 0%, 5%, 10%, dan 15% akan diteliti sifat fisiknya meliputi susut masak, kandungan gizi meliputi lemak dan serat, lalu tingkat kesukaan meliputi kenampakan, aroma, tekstur, cita rasa, dan kesukaan keseluruhan. Lalu untuk hipotesis penelitian, H0-nya tidak ada pengaruh penambahan tepung chia pada susut masak, pada kandungan lemak, kandungan serat, kenampakan, aroma, tekstur, cita rasa, dan kesukaan keseluruhan nugget ikan lele. Lalu HA-nya ada pengaruh penambahan tepung chia pada susut masak, kandungan lemak, kandungan serat, kenampakan, aroma, tekstur, cita rasa, dan kesukaan keseluruhan. Lalu ada bab 3, metode penelitian. Yang pertama ada rancangan penelitian. Rancangan penelitian ini menggunakan RAL atau rancangan acak lengkap dengan 4 perlakuan dan 3 kali pengulangan. Dengan presentasi C0 formulasi tanpa tepung chia, C1 dengan penambahan 5% tepung chia, C2 dengan penambahan 10% tepung chia, dan C3 dengan penambahan 15% tepung chia. Lalu untuk variabel penelitiannya ada variabel bebas dan terikat. Variabel bebasnya perlakuan dengan penambahan tepung chia, lalu dengan variabel terikatnya yaitu sifat fisik meliputi susut masak, kandungan gizi meliputi lemak dan serat, dan tingkat kesukaan meliputi kenampakan, aroma, tekstur, cita rasa, dan kesukaan keseluruhan. Lalu ada definisi operasional yaitu nugget ikan lele, tepung chia, sifat fisik, kandungan gizi, dan tingkat kesukaan. Lalu tempat penelitiannya, pengembangan dan pengamatan sifat fisik produk nugget ikan lele dengan penambahan tepung chia ini akan dilaksanakan di Laboratorium Teknologi Pangan Stikespan Terapi. Lalu untuk pengujian kandungan gizi yang meliputi pengujian lemak dan serat akan dilakukan di luar kampus yaitu Pusat Studi Pangan dan Gizi Universitas Gadjah Mada. Lalu untuk pengujian tingkat kesukaan yang meliputi kenampakan aroma, tekstur, cita rasa, dan kesukaan keseluruhan dilakukan di ruang gizi kuliner Stikespan Terapi. Lalu untuk waktu penelitiannya dari bulan Mei 2022 sampai bulan Juli 2022. Lalu untuk alat yang digunakan dalam penelitian ini antara lain timbangan elektrik, food processor, pisau, dana pengukus, wajan, spatula, dan loyang. Untuk bahan yang digunakan ada ikan lele, tepung chia, tepung terigu, tepung roti, telur, bawang putih, garam, dan lada. Untuk formulasinya yang C0 0 gram tepung chia atau tanpa penambahan, lalu untuk C1-nya 15 gram penambah tepung chia, C2-nya 30 gram penambahan tepung chia, dan C3-nya 45 gram penambahan tepung chia. Lalu untuk prosedur pembuatan nugget yang pertama ada pembuatan tepung chia, yaitu menyiapkan biji chia, lalu menyangrainya selama 6 menit sambil diaduk, lalu setelah disangrai akan di blender hingga halus, lalu diayak untuk mendapatkan tepung chia yang siap digunakan.
Lalu ada prosedur pembuatan nugget, antara lain persiapan alat dan bahan, pembersihan ikan lele, penimbangan bahan, penghalusan bumbu, penggilingan daging, pencampuran bahan dengan penambah tepung chia sesuai formulasi yang telah ditentukan, lalu pencetakan dan pengukusan adonan nugget, pendinginan, pelapisan, pembekuan, penggorengan, dan nugget siap dikonsumsi. Lalu untuk teknik dan instrumen pengumpulan data sendiri ada uji fisik dengan metode susut masak, lalu uji kandungan gizi kadar lemak dengan metode Soklet, kadar serat pangan dengan metode multi enzim, dan uji tingkat kesukaan dengan metode hedonik dengan 30 panelis tidak terlatih. Lalu ada etika penelitian, yang pertama ada surat izin penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan izin kampus menggunakan panelis, alat, dan laboratorium. Lalu ada ethical clearance yang diajukan ke KEPK Universitas Respati Yogyakarta. Lalu untuk informed consent ada untuk penjelasan tentang penelitian dan persetujuan untuk menjadi panelis. Lalu untuk analisis data akan dibagi menjadi dua, yaitu pengolahan data dan analisis data. Yang pertama, pengolahan data terdiri dari seleksi data, yaitu melakukan pengecekan ulang data-data yang telah diperoleh. Lalu pemberian kode untuk masing-masing variabel, lalu memasukkan data yang telah diberi kode ke dalam aplikasi SPSS versi 21, lalu membersihkan data itu untuk mengecek kembali dan memastikan tidak ada kesalahan data yang diinput. Lalu untuk analisis data akan dilakukan uji normalitas dan homogenitas terlebih dahulu. Jika data berdistribusi normal, maka akan diuji dengan ANOVA, lalu jika signifikan akan dilanjutkan dengan pengujian post hoc. Jika data tidak berdistribusi normal, akan diuji dengan Kruskal-Wallis, dan jika signifikan akan dilanjutkan dengan Mann-Whitney U-test. Lalu ini ada lampiran pertama tentang penjelasan informed consent, lalu ada lembar persetujuan menjadi panelis dengan 2 tanda tangan, yaitu peneliti saya sendiri dan panelis yang akan berpartisipasi. Lalu ada lampiran uji tingkat kesukaan dengan metode hedonik. Sekian presentasi dari saya, waktu saya kembalikan ke Bu Purna. Baik, terima kasih Audrey untuk presentasinya. 12 menit sudah menyampaikan garis besar dari proposal penelitian yang telah disusun sebanyak berapa ini? 39 halaman. Baik, mohon izin Pak Dian dan Bu Amri, saya akan mengawali sesi kedua diskusi ini untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan atau mungkin klarifikasi atas rencana penelitiannya Audrey. Baik, Audrey, dari judulnya pengaruh penambahan tepung chia pada sifat fisik, kandungan gizi, dan tingkat kesukaan nugget ikan lele. Tadi latar belakangnya sudah dapat Bu Purna tangkap baik dari apa yang dipresentasikan maupun apa yang tertulis. Jadi yang menjadi pokok permasalahan masalah gizi yang diangkat oleh Audrey adalah masalah gizi obesitas, gitu nggih? Ya, Bu. Gizi obesitas, oke. Dan juga sudah disebutkan di sini data-data prevalensi obesitas yang ada di Indonesia. Riskesdas 2018 itu Riskesdas terakhir ya, Audrey ya? Ya, Bu. Belum ada yang lebih baru, nggih? Belum. Baik. Ya, saya tertarik pada latar belakang di pendahuluan di alinea kedua. Audrey menuliskan mengenai berbagai masalah kesehatan yang ditimbulkan oleh obesitas. Ada beberapa dampak begitu ya. Audrey memahami semua ini yang dituliskan? Ya, Bu. Sleep apnea apa, Audrey? Sleep apnea itu gangguan tidur yang berhubungan dengan penyempitan saluran pernapasan, Bu. Oke. Atau henti nafas gitu nggih saat tidur ya. Lalu osteoartritis? Osteoartritis itu penyakit sendi yang berhubungan dengan kerusakan kartilago di sendi. Ya, kalau dislipidemia, kardiovaskuler saya kira sudah menjadi pemahaman umum yang dipahami dengan baik. Lalu di kalimat terakhir itu Audrey menuliskan faktor gizi yang menyebabkan prevalensi obesitas di Indonesia terus meningkat adalah konsumsi fast food dan kurangnya asupan serat. Kalau melihat pernyataan seperti ini menjadi satu-satunya faktor ya, Audrey, ataukah hanya salah satu? Fokus penelitian saya memakai faktor gizi ini, Bu.
yang konsumsi fast food dan kurangnya asupan serat. Iya, artinya ketika ini kan masih bicara tentang umum ya, tentang kondisi obesitas yang terjadi di Indonesia dan mengapa prevalensinya meningkat, gitu kan? Audrey kan menuliskan ini ada fast food dan kurangnya asupan serat, begitu. Berarti tidak ada faktor lain ya di luar asupan fast food dan kurangnya konsumsi serat, sehingga prevalensinya itu meningkat. Ada faktor lain, ada Bu. Bisa disebutkan? Kalau faktor gizi lain itu seperti faktor gizi lain itu konsumsi asupan karbohidrat yang berlebih, lalu asupan cairan yang kurang, lalu makannya tidak teratur Bu, untuk faktor gizi yang lain. Oke. Artinya bahwa sebetulnya kalau dari penyebab dasarnya obesitas itu kan karena energi, sudah kamu tulis di bagian atas, asupan energi yang jauh lebih rendah daripada pengeluaran, sehingga ada apa namanya resultan positif yang disimpan selama jangka waktu tertentu dalam bentuk lemak, begitu kan ya. Artinya ya pasti faktor gizinya adalah kelebihan gizi, begitu. Ya, artinya jauh lebih kecil daripada yang di ekspenditurnya atau di apa namanya dikeluarkan gitu. Nah, mungkin supaya tidak menimbulkan bias bisa dituliskan di sini salah satu faktor gizi yang menyebabkan gitu. Karena ternyata masih ada faktor lain, tadi Audrey menyebut konsumsi karbohidrat yang berlebihan dan sebagainya begitu. Oke. Baik, untuk latar belakangnya saya kira sudah tersusun dengan baik dan lengkap. Hanya Bu Purna akan memberi catatan seperti ini. Audrey menyorot tentang hasil penelitian nugget lele, begitu, di halaman 3 paling atas. Jika dibandingkan dengan SNI tentang mutu nugget ikan, kandungan lemak nugget ikan lele masih di bawah standar. Kalau orang mendengar masih di bawah standar itu, kira-kira asumsinya atau kesannya itu baik atau jelek, Audrey? Jelek. Jelek ya. Padahal di sini kan yang dimaksud bahwa justru ada batasan lemaknya itu maksimal. Kalau di bawahnya itu bagus gitu loh. Ya. Maka apa namanya? Formulasi kalimat mana yang itu kesannya baik, tidak menjadi berkesan jelek? Kalau jika dibandingkan dengan SNI tentang mutu nugget ikan, kandungan lemak nugget ikan lele masih memenuhi standar nggak kurang lebih? Memenuhi standar, Bu. Memenuhi Karena kan ya? kurang dari 15%. Ya, karena justru dibatasi kalau kurang dari itu kan baik. Jadi masih memenuhi standar. Ya. Kemudian masuk ke Shia. Shia ini kan mungkin bahan makanan yang belum lama ya. Di Indonesia mungkin juga belum banyak orang yang kenal. Mengapa toh kok Audrey punya preferensi memilih Shia sebagai bahan-bahannya? Kalau saya sendiri itu karena pemanfaatan chia dalam bentuk tepung itu masih jarang, Bu. Lalu karena saya bertujuan untuk meningkatkan serat pada nugget, maka memilih tepung chia karena tepung chia memiliki serat yang tinggi. Berapa tingginya? Tepung chia itu sekitar itu 33,61 gram per 100 gramnya, Bu. Ada di halaman berapa itu? Ada di halaman 9. Kita masih bicara tentang latar belakang ya. Jadi latar belakang itu
menampilkan poin-poin yang memang sangat-sangat urgen yang itu mendasari mengapa akan dikembangkan penelitian itu. Sehingga informasi-informasi seperti itu dicuplek saja yang penting. Karena di sini seolah-olah kan berteka-teki. Tepung chia adalah alternatif tepung yang tinggi akan serat tanpa memberikan data realnya, maka ditambahkan di situ. Ya. Kemudian selain kaya serat, mungkin ada faktor lain yang mempengaruhi atau yang menyebabkan bahan ini dipilih? Bahan ini dipilih itu karena menurut jurnal saya baca itu pemanfaatan biji chia itu tidak memiliki efek samping atau alergi, Bu. Ada di situ, Audrey? Tidak. Belum ya? Ya, nanti itu juga ditampilkan. Lalu mungkin karakteristik yang kemungkinan akan karakteristik chia yang kemungkinan akan mempengaruhi produk. Apa kira-kira? Selain tadi menambah kadar serat, oke. Tetapi apakah dia juga karakteristiknya bisa mempengaruhi tekstur, aroma, cita rasa, dan apapun yang berkaitan dengan sensoris. Itu kira ada enggak? Kalau dari jurnal saya baca itu chia itu hambar, Bu, tepungnya. Jadi dan warna putih, jadi tidak mempengaruhi kenampakan dan cita rasa, Bu. Tidak mempengaruhi kenampakan dan cita rasa. Ya. Lalu kalau di situ disebutkan menurunkan tingkat kesukaan itu lebih karena apa ya dari penelitian sebelumnya? Ini penelitian sebelumnya itu memakai tepung chia yang chia hitam, Bu. Sedangkan saya tepung chia yang putih. Oh ya, berarti itu harus dijelaskan di sini Ya. supaya sinkron dengan argumenmu tadi. Ya. Oke, Bu Purna menanyakan karakteristik tepung chia itu dalam kaitannya kemungkinan mempengaruhi karakteristik nugget atau tidak, karena Audrey merumuskan masalahnya apakah ada pengaruh penambahan tepung chia pada sifat fisik. Ini kan seolah-olah muncul tiba-tiba tanpa ada latar belakang apapun. Artinya bagaimana tuh karakteristik tepung chia? Misalnya kalau kita bicara tentang tepung gandum, mengapa tepung gandum itu mempengaruhi tekstur? Oh, karena ada glutennya. Oh, dia menyerap air. Kemudian mengapa tapioka itu juga misalnya lalu mempengaruhi? Oh, karena dia ada amilosa, amilopektin. Amilopektinnya tinggi sehingga membentuk gel yang lengket, misalnya seperti itu. Nah, itu kan akan mempengaruhi macam-macam kalau ditambahkan dalam makanan. Nah, sekarang chia ini kan seolah-olah masih sesuatu yang misterius gitu karena tidak ada informasi karakteristiknya seperti apa dan kemungkinan mempengaruhi kualitas apa pada nugget. Bisa mungkin karena Audrey sudah mempelajari mengenai chia ini, karakteristik apa dalam chia? Misalnya dia mudah menyerap air atau membentuk gel atau apa begitu? Ada informasi tidak? Kalau sejauh ini yang saya baca masih sebatas pengaruh terhadap organoleptik, Bu. Organoleptik tadi kan menyebutkan tidak mempengaruhi kenampakan dan rasa karena warna putih. Terus organoleptik mana ya? Tekstur, Bu. Kalau semakin banyak penambahan tepung chia itu makin tidak kenyal. Makin tidak kenyal. Ya. Ada penelitian itu? Belum saya cantumkan sebetulnya, Bu. Oke, karena justru itu yang penting dicuplek di latar belakang, lalu nanti diulas mendalam di tinjauan pustaka. Ya, karena mengapa tiba-tiba dipilih chia? Tadi penjelasannya hanya masalah serat, tapi lalu ada informasi bahwa kalau lebih dari 10% menurunkan tingkat kesukaan. Nah, tingkat kesukaan kalau menurun itu disebabkan oleh apa? Oh, ternyata tadi ada informasi teksturnya makin tidak kenyal ya kalau banyak. Nah, itu penting supaya masalah yang dimunculkan di rumusan masalah ini reasonable bisa ada alasannya. Mengapa kok mempertanyakan tekstur? Karena tadi penelitian sebelumnya ternyata kalau sianya banyak, teksturnya menurun.
skornya begitu. Begitu, Audrey? Ya, Bu. Ya, nanti silakan dilengkapi. Ya, kemudian di bagian paling akhir dari latar belakang ini, ya, berdasarkan fakta-fakta di atas, peneliti ingin ya kalau kita melakukan penelitian itu hindari hal-hal yang sifatnya subjektif. Peneliti tertarik, peneliti ingin itu tidak perlu diungkapkan. Tetapi kita bicara tentang hal-hal yang sifatnya objektif, menjadi pemahaman semua orang, begitu ya. Maka redaksionalnya mungkin bisa diganti. Dalam penelitian ini akan dikembangkan, begitu ya. Lalu ya, Audrey juga menuliskan tepung sia ini diharapkan dapat menjadi salah satu inovasi olahan makanan yang memiliki kandungan gizi unggul. Yang dimaksud kandungan gizi unggul apa ya, Audrey? Kandungan gizi unggul yang diharapkan pada produk nugget ini itu yang rendah lemak dan tinggi serat, Bu. Nah, kalau ditulis langsung gimana kira-kira? Ya, jadi tidak berteka-teki unggulnya seperti apa ya, gitu ya. Oke. Iya. Nah, jadi tadi apa namanya? Cuplikan-cuplikan yang penting dari jurnal-jurnal yang relevan bisa dimunculkan supaya tadi rumusan masalahnya reasonable. Untuk yang tekstur tadi Bu Purna sudah sampaikan. Kemudian yang kenampakan, tekstur, aroma, cita rasa itu juga mungkin perlu di backup dengan hasil-hasil penelitian sebelumnya. Meskipun tadi Audrey sudah menyampaikan bahwa warnanya putih, rasanya tawar sehingga kemungkinan tidak mempengaruhi rasa. Itu juga ditulis ya. Lalu karena yang ada di latar belakang ini hanya pernyataan masih dapat diterima gitu kan ya. Andre menuliskan itu ya. Iya. Nah, masih dapat diterima berarti kan tingkat penerimaan atau tingkat kesukaan. Tetapi yang eksplisit bahwa karakteristik sensoris lainnya yang kemungkinan akan dipengaruhi oleh adanya penambahan tepung sia ini juga perlu dimunculkan. Sehingga masalahnya oh iya ini perlu tahu karena kalau penelitian di nugget ayam sudah ada dan hasilnya itu. Kalau ditambahkan di lele gimana ya? Nah, itu. Jadi masalah yang dimunculkan itu reasonable. Begitu Andre? Ya, Bu. Latar belakang. Ya. Kemudian tujuan khusus dan manfaat saya tidak memberi masukan, sudah cukup. Kita ke tinjauan pustaka. Mengapa toh tinjauan pustaka perlu dituliskan di proposal skripsi ini, Audrey? Tinjauan pustaka untuk ini, Bu, apa jadi Bentar. Ini untuk masuk ya ada ya. Kita anu dulu nggih. Soalnya saya nggak pakai apa namanya, nggak pakai ini earphone. 2 menit begitu ya.
Baik, bisa kita lanjutkan lagi, Bu Amri, Pak Dian, dan Audrey. Ya, tadi mengapa kita perlu menampilkan tinjauan pustaka atau fungsinya itu apa dalam proposal ini, Audrey? Penyusunan tinjauan pustaka itu untuk sebagai acuan Bu dalam kita melakukan penelitian dan untuk menulis hasil penelitiannya juga. Acuan dalam melakukan penelitian. Kalau dalam konteks penyusunan proposal ini, bagian mana yang sangat ditentukan oleh adanya tinjauan pustaka, Audrey? Manfaat dalam menyusun proposal ini, tadi kan ada masalah ya, masalah yang disampaikan dalam kalimat tanya kan ya. Ya. Kalau ada kalimat tanya, ada pertanyaan kan harus ada jawaban begitu ya. Nah, kaitannya dengan jawaban yang nanti akan meliding pelaksanaan penelitianmu itu bagaimana itu kamu menyusunnya? Ataukah tidak perlu apa-apa? Apakah ada apa tadi rumusan masalahmu? Apakah ada pengaruh penambahan dan seterusnya? Jawab aja ada gitu. Boleh seperti itu? Tidak, Bu. Nah, terus bagaimana kamu menyusun jawabannya itu? Dasarnya apa? Jawabannya ada di mana toh? Hipotesis. Ada di hipotesis. Ya, oke. Jadi ada rumusan masalah, ada pertanyaan, lalu ada jawaban. Jawabannya sementara karena ini kita belum tahu, maka ada alternatif HA0 dan HA ya. Karena ada kemungkinan jawabannya itu bisa ada pengaruh, bisa juga tidak ada pengaruh. Nah, kamu menyusun hipotesisnya itu landasannya apa, Audrey? Misalnya apa? Silakan. Oh ya, misalnya pertanyaannya tadi, apakah ada pengaruh penambahan tepung sia pada karakteristik fisik, gitu kan ya? Di sini lalu Audrey menulisnya alternatifnya tidak ada pengaruh penambahan tepung sia pada susut masak. Nah, itu dasarnya apa? Menuliskan kok tidak ada pengaruh pada susut masak. Di tinjauan teori, Bu. Di tinjauan teori. Artinya tinjauan teori atau tinjauan pustaka itu gunanya tadi memang betul mengarahkan penelitian. Kok bisa mengarahkan penelitian? Ya karena tinjauan pustaka itulah dasar untuk menyusun jawaban sementara. Jawaban sementara itu nanti harus dipastikan melalui kegiatan penelitian. Artinya secara konkret tinjauan teori yang menjadi bagian dari tinjauan pustaka itu akan membantu merumuskan jawaban sementara atau hipotesis. Itu ya kesepakatan kita ya. Jadi dari tinjauan pustaka lah nanti Audrey bisa menyusun hipotesis. Oke. Sekarang kita lihat satu persatu tinjauan teorinya. Yang pertama tentang obesitas. Oke, nah begini, ketika bicara tentang tinjauan teori, beberapa tadi kan sudah dituliskan di latar belakang. Ya. Di latar belakang mengenai obesitas, Audrey menuliskan ada 1, 2, 3, 4, 5, 4 ya. 4 alinea mengenai obesitas. Ya. Tapi ketika bicara di tinjauan teori, ya, juga sama, obesitas. Malah hanya 3, karena di bagian terakhir itu sudah bicara tentang makanan rendah lemak. Ya, gitu. Nah, jadi tinjauan pustaka itu mestinya kajiannya lebih mendalam, lebih luas daripada yang tertulis di latar belakang.
Misalnya ketika orang mau bertanya, karena tadi di latar belakang Audrey menuliskan faktor gizi yang menyebabkan prevalensi obesitas di Indonesia terus meningkat adalah konsumsi fast food dan kurangnya asupan serat. Ini gimana ya ini ceritanya kok seperti ini? Di Setiawati Rimawati itu apalagi ya yang ditampilkan, saya kok ingin tahu kok sampai ada kesimpulan bahwa faktor gizi yang menyebabkan itu fast food dan kurang serat. Nah, orang bisa lebih mendapatkan informasi lebih di tinjauan pustaka. Tapi ketika saya mau mencari di sini malah nggak ada di tinjauan pustaka. Audrey malah menghilangkan mengenai fast food dan serat. Begitu. Paham? Paham, Bu. Ya, jadi harus lebih mendalam, lebih luas daripada yang ada di latar belakang. Ya. Tentang obesitas ini Audrey bisa cerita banyak mengenai penyebab, terutama tadi yang berkaitan dengan fast food dan rendah serat. Itu karena yang diangkat kan itu bukan asupan tinggi karbohidrat, begitu kan? Oke. Kemudian hasil-hasil penelitian ya tentang intervensi gizi untuk menangani obesitas ini juga nggak ada. Audrey hanya menuliskan di halaman 6 itu apa ya? Dampak ya, dampak yang dicampur dengan hal-hal yang dapat dilakukan untuk mencegah dampak. Antara lain mengurangi konsumsi makanan tinggi kalori dan lemak, meningkatkan konsumsi makanan tinggi serat, berolahraga dengan teratur, dengan durasi minimal 20 menit, dan tetap memantau berat badan. Ya, lalu kita cek di kerangka teorinya. Ya, karena kerangka teori itu juga penyusunannya harus memperhatikan teori yang sudah disusun dari pustaka-pustaka yang ada. Kerangka teori tentang obesitas, Audrey menuliskan apa di situ? Manajemen obesitas. Itu diambil dari tinjauan teori atau tinjauan pustaka di bagian mana? Manajemen obesitas itu. Belum saya tuliskan, Bu. Nah, itu kerangka teori kan nggak bisa tiba-tiba muncul, tapi harus artinya saya pernah mendengar siapa yang bilang kalau kita malas orang yang mengoreksi itu malas membaca tinjauan pustaka secara keseluruhan, dia tinggal melihat kerangka teorinya, gitu. Oh ternyata kerangka teorinya seperti ini, oke. Tapi ini kalau dicek harus ada di tinjauan teorinya, tapi ini kan nggak ada. Tiba-tiba muncul terapi gizi, perubahan perilaku, aktivitas fisik, farmasi, bariatrik, ya. Dicek di teorinya nggak muncul. Begitu. Jadi teori apa yang perlu ditampilkan di bagian mengenai obesitas, Audrey? Silakan dicatat nanti untuk revisi. Apa saja? Yang perlu dimunculkan di tinjauan teori itu ada manajemen obesitas dan ada langkah-langkah yang terapi gizi, Bu. Oke. Dan akan lebih baik kalau itu juga menampilkan hasil-hasil penelitian, ya. Gitu. Ya. Jadi jurnal-jurnal penelitian yang sudah menerapkan manajemen obesitas, khususnya nanti fokusnya lebih ke meningkatkan makanan rendah lemak dan meningkatkan asupan serat. Itu yang diberi stressing, diberi penekanan. Yang lain boleh melengkapi. Paham, Audrey? Paham, Bu. Oke, sekarang kita beralih ke nugget ikan lele. Ya, nugget ikan lele di kerangka teorinya ini muncul lagi, sebentar. Ini nasib rumah dekat masjid ini seperti ini. Ya, tapi saya nggak pernah kesiangan bangunnya ya karena ada yang gugah.
Oke, sekarang tentang nugget, khususnya nugget ikan lele. Teori apa tentang nugget ikan lele ini yang nanti akan meliding, akan mengarahkan Audrey di dalam melaksanakan penelitian atau dalam hal ini dalam penyusunan hipotesis? Penelitian tentang nugget ikan lele dengan penambahan tepung terigu. Dengan penambahan Tepung terigu. tepung terigu, apa yang dimunculkan di situ? Penelitian yang dilakukan oleh Tumion dan Hastuti pada 2017 tentang penambahan tepung terigu pada nugget ikan lele dengan presentase sebanyak 5%, 10%, dan 15%, didapatkan hasil panelis menyukai penambahan tepung sebanyak 5%. Karena semakin sedikit penambahan tepung terigu, rasa gurih ikan lebih muncul, lalu semakin rendah penambahan tepung terigu, maka semakin kenyal, Bu. Oke, jadi sudah ada penelitian yang menunjukkan bahwa komposisi di dalam nugget, terutama tepung tadi, itu mempengaruhi tekstur, mempengaruhi cita rasa, begitu ya. Oke, kemudian kalau mengenai susut masak itu dipengaruhi oleh apa ya? Karena di sini Audrey kan tiba-tiba menuliskan kualitas nugget juga dapat dilihat dari sifat fisiknya, yaitu susut masak. Semakin tinggi susut masak, ya, akan menyebabkan semakin banyak zat gizi yang hilang. Pengamatan susut masak sudah dilakukan pada nugget ayam, antara lain susut masak nugget ayam dengan penambahan tepung suwek sebesar 1,84 sampai 3,08. Hasilnya gimana ini? Untuk penelitian Gumilar et al. 2011 itu dengan penambahan tepung suwek pada nugget ayam dengan persentase 10%, 15%, 20%, dan 25% itu tetap susut masak menghasilkan semakin banyak penambahan tepung suwek dalam adonan nugget, maka akan menurunkan jumlah protein dalam nugget, lalu menurunkan daya ikat air, otomatis meningkatkan susut masak, Bu. Makin banyak meningkatkan susut masak. Makin Nah, banyak itu penambahan. perlu dituliskan nggak di tinjauan teori? Ya, justru itu penting ya. Karena nanti, oh ya, semakin menguatkan bahwa perlu diamati pengaruh penambahan SIA ini pada susut masak, begitu. Oke. Lalu, ini juga sama, di bagian bawah itu, selain itu, ikan lele juga memiliki kandungan gizi yang unggul. Ya. Karena sebetulnya unggul atau tidaknya gizi itu kan sesuai kebutuhan ya, sesuai kebutuhan. Untuk orang yang obesitas memang mungkin dibutuhkan makanan yang rendah lemak, tinggi serat. Tapi orang yang justru pengen meningkatkan berat badan ya diharapkan makanannya padat kalori, ya, tinggi protein, gitu. Ya. Baik, oke. Hasil tentang nugget ini Audrey sudah menuliskan beberapa penelitian dengan penambahan tepung ubi jalar kuning. Ya, di sini dituliskan gram kalau bisa dalam persentase Audrey, karena kalau persentase itu berapapun nugget yang dibuat asal persentasenya jelas itu enggak masalah. Tapi kalau gram ini lalu dipertanyakan, ya, ubi jalarnya 35 gram, 70 gram, 105 gram, lah lelenya berapa? Tapi kalau bicara tentang persen, udah nggak akan ada pertanyaan lagi. Bisa ya nanti mengkonversi ke persen? Oke. Ya, lalu ini tadi sudah dimunculkan, karena semakin sedikit penambahan tepung terigu, rasa gurih ikan lebih muncul. Ya, rasa sudah ada, tekstur tadi sudah dijelaskan. Nah, kalau penampakan dan aroma, ini reasoning-nya ada di mana ya, Audrey? Karena ini kan juga dimunculkan di permasalahan, toh? Dimunculkan hipotesisnya kan ya? Kalau tentang kenampakan itu tidak ada pengaruh, Bu, penambahan tepung terigu.
Untuk ada datanya di situ, informasinya. belum saya tulis, Bu. Oke, dituliskan ya, dicatat. Terus penampakan, aroma, cita rasa tadi sudah, kesukaan keseluruhan oke. Ya. Nah, sekarang penampakan. Ada penelitian, kalau belum ya nanti dilengkapi begitu. Oke, gitu nggih. Jadi ketika memunculkan hipotesis harus ada dasarnya, itu diambil dari teori mana. Nah, supaya nanti sinkron dengan permasalahan, maka rumusan masalahnya juga disesuaikan dengan hipotesis ya Audrey. Jadi apakah ada pengaruh penambahan tepung Shia pada sifat fisik meliputi susut masak, kandungan gizi meliputi apa, kemudian tingkat kesukaan pada apa begitu. Jadi di rumusan masalahnya sudah eksplisit, sehingga nanti jawabannya juga eksplisit. Nah, kalau ini kan rumusan masalahnya tidak eksplisit, tapi jawabannya sudah eksplisit gitu. Nanti disesuaikan. Oke, kemudian sekarang ke tepung Shia. Tepung Shia ini asal usulnya jauh ya, Meksiko, Guatemala. Ya. Oke. Nah, sekarang saya ingin menanyakan tabel 23 ini, Audrey. Kamu merasa menemukan ada yang aneh enggak di tabel itu? Judulnya apa? Judul tabelnya, Audrey? Nilai gizi biji chia dan tepung chia per 100 gram. Oke. Terus? Kalau melihat seperti itu, orang biasanya kan lalu jumlah ya. Atau bagaimana penjelasan atas tabel ini? Tabel ini saya buat untuk ini, Bu, biar jadi satu aja. Jadi biji chia sendiri, tepung chia sendiri, tapi dalam satu tabel gitu, Bu. Ya, tujuan saya. Ya, oke, nggak masalah. Nggak masalah. Artinya orang sih biasanya awam begitu ya, membaca komposisi begitu. Komposisi itu kan kalau dalam persen maksimal 100% ya. Kalau ini dalam 100 gram ya maksimal 100 gram kan jumlahnya. Nah, kalau seperti ini perlu ada penjelasan tertentu enggak supaya tabel ini masuk akal? Kalau hanya sekedar dijumlah, Audrey sudah mencoba menjumlah belum? Belum, Bu. Belum. Coba sekarang kita jumlah karena ini simpel. Ya. Misalnya di biji chia, proteinnya 16,5, lemaknya 30,7, jumlahnya berapa itu antara protein dan lemak? 47,2. 47,2, terus ditambah karbohidrat. 89,3 ditambah 34,4. 123,7, Bu. Ya, itu sekilas memang seperti itu nampaknya salah, tapi sebetulnya ini tidak salah karena serat itu bagian dari apa, Audrey? Karbohidrat. Nah, itu. Maka tabel ini mungkin tidak bisa serta-merta ditulis seperti ini, begitu. Jadi, karbohidrat 42,1 gram, 34,4 gram diantaranya berupa serat. Gitu. Ya. Supaya tadi tidak misleading bahwa kok bisa ini 100 gram kok jumlahnya 120, gitu kan. Ya. Ya. Yang di tepung Shia juga sama, nggih? Ya, Bu. Baik. Nah, yang ingin saya tanyakan sekarang, tadi Audrey kan akan membuat nugget yang komposisi gizinya bagaimana? Rendah lemak dan tinggi serat. Rendah lemak dan tinggi serat. Nah, sekarang kita lihat lemak dalam Shia berapa gram ya? 36,26. Itu artinya kadar lemak Shia tinggi atau rendah ya, Audrey? Tinggi. Kira-kira bagaimana? Dengan idealisme kamu membuat nugget yang rendah lemak dan tinggi serat? Mungkin ini ada penjelasan di jurnalnya, Bu, tapi saya agak lupa. Lemaknya itu yang tidak jenuh, Bu, kebanyakan. Iya, kalau orang
orang obesitas itu kan nggak peduli lemaknya jenuh atau tidak ya. Ketika bicara tentang jenuh atau tidak itu kan terkait dengan penyakit kardiovaskuler, ya itu. Nah, apalagi nanti nuggetnya kan masih digoreng ya. Jadi gimana? Apa namanya? Reasoningnya memilih biji siak ketika melihat bahwa lemaknya itu tinggi. Oke sih, karbohidrat seratnya juga tinggi, tetapi tadi lemaknya itu juga tinggi. Ya saya ini kita kompromi saja. Kalau memang Audrey merasa informasi tentang komposisi jenuh tak jenuhnya tadi signifikan, artinya menjadi nilai lebih meskipun secara total kadar lemak siak itu tinggi, tetapi komposisi asam lemaknya itu baik untuk kesehatan, ya dimunculkan gitu. Dan ini nanti juga menurut saya juga perlu perlu atau berpengaruh pada analisanya juga. Artinya tidak sekedar kadar lemak, dimungkinkan tidak juga sampai komposisinya, jenuh tak jenuhnya tadi, begitu. Kalau terjangkau analisisnya, artinya dari biaya, dari lab-nya itu bisa melakukan pengujian sehingga kita bisa mendapatkan informasi. Ini loh nugget saya itu meskipun lemaknya tinggi tapi beda loh dengan nugget ayam itu, beda dengan nugget itu karena meskipun lemaknya tinggi tapi lemaknya sehat, begitu. Karena menurut saya ini menjadi titik lemah ketika kita mau membuat produk rendah lemak tapi bahan yang digunakan sudah lemaknya tinggi duluan gitu. Gimana? Ada tanggapan, Audrey? Ya, mungkin nanti saya kalau ada tersedia penelitian tentang tersedia uji lab komposisi saya tambahkan. Oke, itu ya nanti silakan dipertimbangkan lagi, didiskusikan dengan dosen pembimbing. Lalu di tepung sianya ini Audrey menonjolkan itu bahwa meskipun lemaknya tinggi tadi pernah melihat jurnal tapi mungkin belum mau mencermati ya. Nah, sekarang dicermati mana yang poin positif yang bisa dimasukkan ke situ. Begitu, Audrey? Iya, Bu. Oke. Lalu di halaman 10 itu mungkin hanya sedikit catatan, itu yang dimaksud asam lemak omega 3 gitu mungkin ya. Asam lemak omega 3 yang sangat baik gitu ya. Bagian atas. Karena kan hanya tertulis asam lemak 3 gitu. Ya. Nah, itu apakah nanti bisa dilengkapi juga dengan itu. Misalnya kalaupun tidak jenuh paling tidak kadar asam lemak omega 3-nya. Atau mana yang memungkinkan untuk dilakukan pengujian. Gitu. Supaya itu tadi mengkompensasi kadar lemak yang tinggi. Gitu. Karena kan cita-citanya membuat produk yang rendah lemak, tapi justru bahannya tinggi lemak, masih ada proses penggorengan, maka nanti perlu dikompensasi dengan informasi bahwa lemaknya lemak yang baik. Itu? Ya. Baik, lalu untuk kerangka teori, ya tadi disesuaikan antara tinjauan teori dengan kerangka teorinya ya. Prinsipnya bahwa kerangka teori itu hanya bisa disusun setelah ada tinjauan teori. Maka tidak bisa hal-hal yang belum dimunculkan baik di latar belakang maupun tinjauan teori kok tiba-tiba muncul di sini. Gitu. Oke. Ya. Lalu di dalam teori tentang ikan lele itu dituliskan tadi hal-hal positifnya tadi, rendah lemak begitu. Lalu biji siak juga tinggi serat, lalu kaya asam lemak baik misalnya, ada teorinya seperti itu ya ditulis di situ. Ya. Lalu nugget lele
dengan tepung chia. Oke, ya. Oke. Baik, kita ke kerangka konsep. Ya. Jadi ini kerangka konsepnya sudah menampakkan variabel independennya ya. Variabel independennya tadi apa, Audrey? Variabel independennya itu perlakuan dengan penambahan tepung chia, Bu. Oke, mungkin redaksionalnya bukan perlakuan dengan penambahan tepung chia, karena ada yang tidak ditambahkan tepung chia, ya? Yang 0%? Ya. Nah, jadi persentase penambahan tepung chia. Kalau persentase bisa dimulai dari 0 sampai 100. Angka-angka 0, 5, 10, 15% ini ada reasoningnya ya, Audrey? Ada dari jurnal yang penambahan tepung chia pada nugget ayam, Bu, Barros et al. Yang tadi. Itu persis angkanya 0, 5, 10, 15? Tidak, Bu, saya menghilangkan yang 20%. Jadi hanya 0, 5, 10, 15. Alasannya apa yang 20 dihilangkan? Alasannya karena dari penelitian Barros et al. Itu kan yang disukai panelis yang 10%. Mungkin kalau sampai 20% itu seperti tidak efektif saja, Bu. Sia-sia ya. Ya. Oke, baik. Baik, sekarang kita ke bab 3, metode penelitian. Jadi penelitiannya eksperimental dengan desain RAL ya. Ini rancangan acak lengkap dilakukan dengan 4 dalam kurung 5. Yang benar yang mana? Iya, Bu. Maaf. 4 yang betul. Oke. Ya, lalu variabel bebas tadi ya, persentase penambahan tepung chia. Ya, kemudian di definisi operasional itu di kolom alat ukur itu ditambahkan alat ukur dan metode pengukurannya. Karena tidak semua berupa alat ukur, tapi ada yang menyatakan itu metode. Soklet, multi enzim itu kan tidak bicara tentang alat, tetapi tentang metode. Kemudian yang variabel sifat fisik itu langsung saja variabel susut masak begitu. Ya. Kemudian untuk yang tingkat kesukaan atau pengujian dengan panelis itu alat ukur dan metode pengukurannya bukan diujikan pada 30 panelis, tetapi dengan apa, Audrey? Hedonik. Ya, pengujian sensoris berupa hedonic test atau uji kesukaan. Gitu ya. Ya. Nah, oke, sekarang kita ke bahan. Ya. Jadi di sini sudah ditulis yang kamu dapatkan itu kan bukan tepung sianya ya, tetapi kan biji sianya kan ya. Ya. Ya, jadi di bahan itu biji sia. Biji sia diperoleh dari apa begitu. Karena di belakang kan sudah ada cara membuat tepung biji sia. Baik, kemudian untuk prosedur pembuatan itu pakai kalimat pasif ya. Bukan kalimat aktif. Kalau kalimat aktif harus ada subjeknya. Menyiapkan biji sia. Siapa ini yang menyiapkan? Gitu, ya. Persiapan atau penyangrean begitu. Oh, ya, kondisi tinggi lemak ini tadi ketika mempengaruhi apa namanya? Mempengaruhi tekstur hasil pemblenderan enggak ya? Kalau saya bayangkan seperti kalau kita blender kacang itu yang diperoleh apa namanya? Tepung tetapi Audrey tahu ya kacang tanah itu kalau disangrai kemudian di blender seperti kalau mau membuat bumbu pecel gitu loh. Atau ini bentuknya betul-betul seperti tepung
tepung terigu begitu. Audrey mungkin bisa memberikan gambaran. Karena tadi kadar lemaknya tinggi tadi. Udah bentuknya tepung sih, Bu. Sudah Bentuknya mencoba? halus. Belum, Bu. Sudah pernah lihat? Sudah, Bu. Teksturnya seperti tepung itu ya? Iya, tepung terigu yang halus itu, Bu. Oke, jadi tidak ada masalah dengan kadar lemak tinggi pada saat preparasi pembuatan tepung Xia, begitu nggak ada masalah? Oke. Baik. Nah, untuk proses pembuatan nugget ini memang harus melewati pembekuan ya? Pembekuan untuk, iya, Bu. Artinya begini, artinya ketika nanti saya menanyakan misalnya ketika Audrey mau melakukan uji susut masak, itu kapan dilakukan pengujiannya? Apakah saat pencetakan di sini di halaman 21 ya? Pencetakan dan pengukusan atau sebelumnya uji susut masak ataukah sebelum digoreng ataukah sesudah digoreng begitu? Untuk pengujian susut masak karena yang berkaitan dengan sifat fisik. Kalau susut masak saya sebelum digoreng dan sesudah digoreng, Bu. Sebelum digoreng dan sesudah digoreng. Prosedurnya di mana? Di halaman berapa? Jadi teknik dan instrumen halaman 22, Bu. Halaman 22. Halaman 22 itu kadar lemak. Oh ya, menyiapkan sampel nugget sebanyak 10 gram untuk masing-masing perlakuan untuk ditimbang. Nah, yang ditimbang ini nugget yang mana, Audrey? Nugget yang sebelum digoreng, Bu. Nugget yang sebelum digoreng. Yang sebelum digoreng itu kan ada yang nugget yang dibekukan, ada nugget yang dilapisi, ada nugget hasil pendinginan, ada nugget yang sebelum dikukus, begitu? Nugget yang mau digoreng itu, Bu. Jadi sudah melewati proses pemasakan ya? Belum. Yang pertama itu yang diukur susut masaknya itu sebelum digoreng. Jadi setelah dikeluarkan dari kulkas, setelah melalui proses pembekuan itu. Nah, sebelum pembekuan kan sudah dikukus dulu pada saat pencetakan. Coba nanti dipastikan ya kapan pengujian tekstur ini harus dilakukan karena kan ini ada serangkaian proses pengolahan yang nuggetnya belum jadi, tetapi masing-masing ada tahap-tahap yang harus dipilih mana yang ini akan dijadikan sampel pengujian begitu. Oke. Baik. Lalu ya analisis seratnya nanti dua-duanya dianalisis ya, Audrey. Soluble maupun insoluble. Iya, Bu. Oke. Melibatkan lab di UGM. Ya. Oke. Nah, tadi kan Audrey membuat 4 sampel 3 ulangan. Ya. Itu 4 sampel 3 ulangan. Jadi ada 12 sampel. Nah, yang dilakukan pengujian sifat fisik dan kandungan gizi itu nanti semua sampel atau bagaimana? Semua sampel, Bu. Semua sampel. Jadi ada 12 sampel yang diuji. Ya. Oke, kalau begitu itu nanti bisa dianalisis statistik ya. Ya, oke. Karena itu semua adalah data rasio dan sangat memungkinkan untuk dilakukan pengujian atau analisis statistik. Baik, kita ke analisis data. Oh ya, sebelumnya di halaman 26, untuk uji tingkat kesukaan, metodenya bukan metode uji hedonik. Uji hedonik itu jenis
Jenis uji sensorisnya ada hedonik atau preferen, ada membandingkan itu different gitu kan ya. Jadi metodenya bukan itu jenis, tetapi metodenya itu bisa scoring, memberi skor, bisa meranking gitu ya. Jadi metodenya metode scoring, ada pengujian sensoris, pengujian sensoris tingkat kesukaan atau scoring preference test. Ya. Gitu. Baik, kita ke analisis data. Jadi di sini Audrey merencanakan nanti dianalisis dengan SPSS versi 21, nggih? Iya. Baik, lalu dilakukan uji normalitas dan homogenitas. Yang perlu dilakukan uji normalitas untuk data apa, Audrey? Data kandungan gizi, Bu. Data uji fisik dan kandungan gizi. Oke, dan itu data apa? Jenis datanya apa? Rasio. Rasio. Yang rasio memang perlu normalitas dan homogenitas. Kalau yang hasil uji sensoris? Ordinal. Ordinal. Perlu diuji normalitas enggak? Tidak, Bu. Tidak ya, karena pasti tidak normal gitu ya, karena jenis datanya ordinal. Oke, itu perlu ditulis ya, karena kalau membaca di sini kan seolah-olah semua data itu akan diuji normalitas dan homogenitasnya. Jadi data jenis yang rasio itu memang perlu, lalu nanti dengan ANOVA, ya, kalau normal, ya. Kemudian pengujian antar sampel, nanti uji post hoc-nya. Ya, oke. Oke. Ini pertanyaan saja, melengkapi saja. Harga biji siap berapa toh, Audrey? Harga biji chia itu yang 250 gram itu kisaran 50 ribuan, Bu. Oh ya, tidak begitu mahal ya. Ya. Artinya ketika itu nanti diaplikasikan pada nugget, tidak terlalu mempengaruhi harga dari nuggetnya begitu ya. Oke. Baik, dari saya sudah. Waktu berikutnya saya berikan kepada Bu Amri atau Pak Dian untuk bisa melengkapi diskusi kita pada petang hari ini. Monggo. Masih di mute, okay. Silakan Pak Dian. Oh iya, saya pikir mau sebut dulu, Bu. Baik, terima kasih kesempatannya Ibu Purna. Selamat sore Ibu Purna dan Ibu Amri. Selamat sore Audrey dan rekan-rekan semuanya yang bergabung di Zoom hari ini. Pertama-tama selamat Audrey sudah masuk ke batch ketiga ini dengan topik tentang pengembangan nugget. Jadi masukan dari Bu Purna sudah banyak. Saya sudah juga catat ada beberapa typo terkait dengan penulisan. Terus hal yang menurut saya krusial untuk saya tanyakan. Tadi saya sudah catat di sini itu dijumlah lebih dari 100 gitu ya. Dari tabel ketika chia dan tepung biji chia. Terus tadi Ibu Purna menyampaikan tepung chia itu lemaknya tinggi kalau dari USDA tadi lemaknya tinggi, tapi kok dijadikan bahan yang ditujukan untuk rendah lemak untuk orang-orang yang obesitas. Nah, kalau hanya mengandalkan seratnya tentu bukan sesuatu yang diunggulkan Audrey. Jadi salah satu metode untuk menangani obesitas profil lipid yang tinggi itu bukan hanya bermain dengan serat, tetapi justru menggunakan konsumsi makanan-makanan dengan kandungan lemak yang lemaknya mayoritas adalah lemak sehat, lemak yang tidak jenuh. Tapi betul kata Ibu Purna, mau lemaknya jenuh atau tidak jenuh, dia tetaplah lemak. Konten kalorinya tetap sekitar 9 per
gramnya lemak. Sehingga bahan makanan pun konsumsi lemak jenuh pun untuk orang-orang yang menjalani diet obesitas, untuk obesitas misalnya, itu juga dibatasi, tidak selalu terus tinggi. Tetapi memang didominasi lemak yang tidak jenuh dibandingkan lemak yang jenuh. Ya, ini yang digarisbawahi. Lemak tidak jenuh diutamakan dibandingkan lemak jenuh, apalagi lemak trans. Nah, bagaimana kita tahu lemak tidak jenuh dari chia itu memang mendominasi konten lemak jika memang tidak ada informasinya. Di sini hanya dituliskan sebagai sumber asam lemak omega 3. Omega 3 itu ada banyak, tapi yang paling terkenal ada linolenat, ada EPA, ada DHA. Nah, saya nggak bawa nih catatan saya yang PAU UGM itu. Tapi saya belum, saya kurang tahu apakah di UGM misalnya itu bisa melihat sampai EPA dan DHA atau tidak. Tapi kalau untuk linolenat itu omega 3 dan linoleat omega 6 itu bisa. Hanya saja memang sedikit lebih mahal dibandingkan hanya sekadar kandungan lemak total saja. Gitu. Jadi kalau memang mau meneliti sampai ke asam lemak, monggo asam lemak omega 3 mana yang mau diteliti lebih lanjut dari produk ini gitu ya, dari produk nuggetnya ini. Nah, kalau mau mengecek asam lemak omega 3-nya, sayangnya asam lemak ini tuh mudah banget rusak. Gitu. Maka nanti ketika memasukkan, ini saran dari saya, masukin ke laboratoriumnya, nugget yang setelah dikukus. Tadi saya ketika praktikum ada lihat Melvina, lagi bikin nuggetnya juga baru dikukus, terus baru dipotong-potong, ketika saya lihat masih dipotong-potong. Nah, itu yang dikirimkan ke laboratorium. Kalau nanti Audrey bertujuan untuk menguji lemak, sedangkan nuggetnya pakai acara digoreng dulu, ya nanti lemak minyak yang ada di dalam nugget itu ikut terhitung. Nah, nanti jadi bias. Apakah lemak omega 3-nya, omega 6, asam lemak jenuh, lemak trans itu yang ada di dalam nugget yang sudah digoreng yang dikirimkan itu karena biji chia atau karena minyak yang dipakai. Nah, Audrey menggoreng 1 kali, menggoreng 2 kali, menggoreng 3 kali, itu nanti asam lemaknya berbeda-beda tuh nanti yang terserap. Sehingga kalau memang tetap mau menguji lemak, saran dari saya biarlah nuggetnya ya nugget yang tanpa diintervensi apapun, yang memang baru dikukus misalnya gitu. Jadi kita memang tahu itu dari biji chia. Hanya saja ikan lele itu juga omega 3-nya juga ada. Nah, ini juga perlu diperhitungkan apakah omega 3 yang ada di dalam sampel-sampelnya Audrey itu sumbangan dari lele, sumbangan dari chia, atau sumbangan dari minyak goreng. Nah, itu yang perlu nanti menurut saya bisa jadi salah satu acuan ketika menyampaikan ke UGM misalnya. Terus Bu Purna, back sound-nya adalah azan. Ini semoga tidak masuk back sound-nya anak saya muter Cocomelon. Karena Oke, yang kedua, saya mau kemarin ketika mendiskusikan juga tentang lele, ada salah satu mahasiswa juga mengupayakan produk dari lele. Terus saya tanya, lelenya ada macam-macam kok? Ada Pak, ada lele dumbo. Nah, ada juga lele yang lain. Katanya lele dumbo lebih bagus Pak dibandingkan yang lain. Nah, ini untuk Audrey. Kalau saya baca di halaman 18, lelenya hanya ikan segar dari pasar Kolombo. Pertanyaannya mau pakai kalau saya ke pasar itu ada lele dumbo, ada lele Jawa misalnya itu, atau ada lele yang lain. Dari Audrey prefer mana? Saya pakainya lele dumbo, Pak. Oh ya wes. Nah itu karena kemarin sama siapa ya? Sama siapa ya? Sama Lulu kalau nggak salah. Lelenya harus lele dumbo Pak, karena kalau lele dumbo dibikin sosis itu lebih cocok. Di beberapa penelitian sebelumnya juga lelenya lele dumbo. Oke, maka menurut saya baik kalau nanti Audrey sudah menentukan, biar nanti orang yang mencoba untuk menduplikasi penelitiannya Audrey itu tidak menggunakan lele yang jenis lain, tapi lele dumbo. Oh, terus
Baik ya, oh sudah. Ibu Purna, kalau dari saya sudah, nanti saya bisa terkait dengan penelitian lebih lanjutnya, untuk saran-saran lebih lanjut terkait dengan apa yang akan dilakukan di laboratorium, nanti bisa diskusi setelah dengan Ibu Amri dan dengan saya untuk revisinya. Matur nuwun sangat Ibu Purna. Baik, terima kasih Pak Dian untuk masukannya dan membuka kesempatan nanti untuk perbaikannya lebih detail di analisanya tadi nih. Ya. Ya, kalau melihat bahwa lele yang ditambahkan itu sama, itu sebetulnya ya tidak masalah. Berarti kalau ada perbedaan, yaitu berasal dari sianya. Itu logikanya seperti itu. Baik, berikutnya Bu Amri, monggo kesempatan untuk memberikan masukan. Terima kasih Bu Purna. Saya rasa tadi masukan dari Bu Purna dan Pak Dian sudah sangat banyak, begitu ya Audrey ya. Nanti tinggal bagaimana kita lebih mencermati lagi untuk hal-hal yang tadi sudah disampaikan. Termasuk mungkin ini, tadi disampaikan bahwa chia itu kan sumber serat, gitu kan, mengandung serat yang tinggi, begitu, sehingga ini menjadi komoditi yang diunggulkan untuk memperkaya serat pada produk nugget gitu toh. Nah, tepung chia dikatakan memiliki serat yang tinggi, itu suatu bahan makanan dikatakan memiliki serat yang tinggi itu ada patokannya tidak? Jadi ini dikatakan seratnya tinggi, ini dikatakan seratnya sedang, bahan pangan yang lain dikatakan seratnya itu rendah kadarnya, begitu. Itu cara menilainya itu bagaimana begitu? Apakah Audrey tahu? Kalau kemarin saya baca itu sempat baca kalau makanan bisa disebut sumber serat itu mengandung serat 3-6 gram per 100 gram. Berarti berapa persen itu? 3-6%. 3-6% itu yang dikatakan tinggi begitu ya? Iya, sumber serat. Sumber serat itu kalau kadarnya 3-6%. Sedangkan chia tadi sampai berapa? 33%. Oke. Jadi sudah ada patokannya ya. Nah, mungkin baik kalau itu juga dituliskan tadi di pendahuluan kalau nggak salah, bahwa chia itu sumber serat karena kadar seratnya sekian, sedangkan patokan atau standar suatu bahan makanan disebut tinggi serat itu kalau kadarnya 3-6% tadi, gitu ya. Karena ini menjadi fokus penelitian Audrey. Kemudian yang kedua tadi terkait dengan susut masak tadi ya, pengujian susut masak tadi. Bu Purna sudah menyinggung pengujian susut masak. Kapan itu mau dilakukan pengukuran untuk bisa menghitung susut masaknya itu. Nah, itu kalau melihat prosedur untuk menghitung susut masak yang Audrey tuliskan di sini, ya, uji susut masak ini, itu penghitungannya itu dilakukan kapan itu? Coba kalau menurut prosedur di sini. Menurut prosedur itu nugget yang belum diintervensi atau belum digoreng itu ditimbang, Bu. Lalu sebentar. Dalam ini pengujian susut masak, prosedurnya yang Audrey tuliskan di halaman 22 itu loh. Iya. Itu pengujian kan ada pengujian susut masak itu kan? Ya. Nah, terus dari melihat prosedur yang seperti itu, ya, itu kira-kira nanti bisa dilakukan pada tahap yang mana begitu loh. Ini kan ada prosedurnya ini. Coba dilihat itu. Halaman 22 ya. Sebelum dan sesudah dimasak, Bu. Nah, sebelum dan sesudah dimasak pada suhu
Di situ tercantum suhunya berapa itu? 75 derajat. 75 derajat. Jadi sebelum dan sesudah dimasak pada suhu 75 derajat. Nah, itu kira-kira pemasakan yang mana yang terjadi pada rangkaian proses yang dijalani Audrey dalam membuat nugget itu? Yang setelah dibekukan yang terakhir itu, Bu. Yang setelah di breeding kan lalu dimasukkan kulkas sebentar, lalu diukur susut masaknya, digoreng, diukur lagi susut masaknya gitu, Bu. Pemasakan ya. Jadi ini susut masak kan ini ya. Susut masak itu menurut prosedur ini kan dilakukan penimbangan ya kan. Penimbangan sampel sebelum pemasakan pada suhu 75. Jadi sebelum dimasak pada suhu 75 itu ditimbang. Kemudian sesudah dimasak pada suhu 75 ditimbang. Jadi kan tahu kan? Berat sebelum dan sesudah pemasakan kan, kalau menurut prosedur ini loh ya, kalau menurut prosedur ini. Nah, pemasakan yang 75 derajat Celcius itu tahap pemasakan yang mana itu? Pemasakan yang dalam membuat nugget itu. Penggorengan ini, Bu. Di alur pembuatan nugget ikan ini di bagian penggorengan. Kalau menggoreng itu suhunya berapa toh? Berapa suhu kalau menggoreng itu? Kalau menggoreng itu minyaknya mendidih enggak? Iya. Berapa suhu minyak mendidih itu? Di bawah 100 atau di atas 100? Di atas 100. Di atas 100. Berarti sesuai enggak dengan prosedur ini kalau itu nanti ambil beratnya itu sesudah digoreng? Proses pemasakannya. Tidak sesuai, Bu. Tidak sesuai. Berarti kira-kira di mana tahap pemasakan yang sesuai dengan prosedur ini? Di pengukusan. Iya. Ya kan? Gitu. Ya, jadi nanti bisa dicermati kira-kira ini harus dilakukan kapan begitu. Ya, lihat pada prosedurnya. Begitu kan ya? Ya. Oke. Baik. Baik, Audrey, dari saya itu Bu Purna, saya juga masukan saya itu menurut saya yang bisa saya berikan. Nanti selebihnya Audrey bersama saya dan Pak Dian akan mencermati hal-hal yang sudah kita temui pada diskusi kita sore hari ini, sehingga nanti itu bisa dijalankan dalam penelitian dengan baik. Itu Bu Purna, terima kasih. Oke, baik. Terima kasih, Bu Amri. Sebelum nanti saya memberi waktu kepada Audrey untuk memberikan tanggapan atas masukan-masukan yang tadi sudah diberikan, saya juga masih ada yang terlewat. Untuk berbagai macam analisis ini ada sumbernya ya, Audrey. Seperti analisis kadar serat dengan metode multi-enzim, itu ada di pustaka mana, tahun berapa. Kemudian pengujian serat pangan tak larut air atau insoluble dietary fiber, itu dari mana, begitu. Ada sumbernya. Meskipun kamu tidak menganalisis sendiri, tetapi ketika nanti orang ingin melakukan hal yang sama, ternyata prosedurnya seperti ini, itu tahu gitu. Dan bisa dicek di sumbernya. Itu nggih, nanti ditambahkan juga kalau di daftar pustaka belum ada, ya nanti ditambahkan untuk sumber-sumber dari metode analisis. Baik, demikian Audrey masukan dari saya yang mungkin paling banyak, lalu tadi Pak Dian dan Bu Amri sudah memberikan review dan juga masukan-masukan. Nah, sekarang mungkin tanggapan dari Audrey, kalau ada, silahkan. Sebelumnya terima kasih atas waktunya Bu Purna. Saya mengucapkan terima kasih pada Bu Purna, Bu Amri, dan Pak Dian atas masukan-masukannya. Saya akan tindak lanjuti untuk proposal saya bisa lebih baik lagi. Jadi masukan dari kami diterima, nggih? Ya, terima Bu. Oke, baik. Ya,
Dengan demikian, wah ini rekor ini hanya 1,5 jam. Kita sudah sampai ke penghujung acara ujian. Sekali lagi saya menyampaikan provisiat. Audrey sudah sampai ke tahap menyelesaikan ujian ini. Seperti tadi sudah disampaikan, artinya proposal ini belum sepenuhnya operasional untuk bisa dijalankan dalam penelitian, karena masih harus ada perbaikan, baik yang sifatnya konseptual di dalam teori-teori tadi, maupun hal-hal yang sifatnya teknis pelaksanaan, seperti tadi pengujian-pengujian masih harus ditegaskan lagi, ditegaskan lagi supaya nanti pelaksanaan penelitiannya bisa berjalan dengan lancar. Bagaimanapun juga, satu langkah sudah terlampaui, provisiat sudah lebih maju daripada sebelumnya, sehingga nanti bisa berproses lebih lanjut. Itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin hadirin yang ada di Zoom meeting ini ada yang memberikan tanggapan. Kalau ada, saya lihat juga ada adik-adik kelas ini yang mungkin bisa belajar banyak juga, dan juga rekan-rekan seangkatan yang mungkin juga bisa turut berperan memberi masukan atau tanggapan, boleh juga loh ya, kalau ada. Bisa langsung membuka audionya kalau memang ada. Cukup Ibu, terima kasih Bu. Oke, baik, tidak ada nih. Ini yang hadir tidak memberi tetapi menerima. Menerima artinya belajar pengalaman dari ujiannya Audrey. Baik, Bu Amri, Pak Dian, dan terutama Audrey, kita sudah sampai ke penghujung acara ujian. Sekali lagi terima kasih untuk semua proses yang sudah kita lalui bersama. Semoga ini menjadi hal yang baik bagi Audrey, diterima sebagai hal yang baik untuk proses ke depan yang lebih baik. Kita akhiri. Selamat menjalankan aktivitas yang lain. Kita bertemu lagi di lain kesempatan. Provisiat dan selamat sore, berkah dalam. Ya. Terima kasih Bu Purna. Provisiat Audrey. Terima kasih Bu Amri. Kita tindak lanjuti bersama nanti prosesnya. Terima kasih Pak Dian. Sami-sami Bu, selamat Audrey. Iya Pak Dian. Saya izin live ya. Terima kasih teman-teman yang hadir juga, banyak ini. Anu terakhir soalnya gong. Iya Pak. Gong gelombang 3 maksudnya. Oh. Ya. Masih ada gelombang 4 dan gelombang ekstra. Besok masih ada ujian? Enggak ya? Enggak ada. Terakhir ya Audrey ya, tanggal 18 tahun terakhir. Iya, terakhir Bu. Oh, terakhir besok. Tanggal 20 pendaftaran gelombang 4. Baik, terima kasih. Terima kasih. Mohon izin live. Terima kasih Bu. Ya. Terima kasih Bu. Selamat Mbak Audrey.